Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah datang dalam rumah Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang dalam rumah Tuhan, selamat beribadah di dalam kasih karunia Tuhan ya. Malam hari ini kita akan memeriksa kembali firman Tuhan yang sudah menjadi bagian kita dalam hari-hari ini. Sudah banyak kali kita membaca, tetapi kita akan membaca sebagai ayat pokok dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kita akan mengikuti penguraiannya dari ayat ke-1 ke ayat yang lain. Dan semoga kita bisa melihat mata rantai yang tidak terputus dan membuat kita dapat mendapatkan berkat secara keseluruhannya ya. Di dalam kitab Injil Matius pasal 24, kitab Injil Matius 24 ayat yang ke-29 kita baca untuk yang kesekian kalinya ya. Baca dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati. Sebab kalau kita membaca dengan kerendahan hati, saya sangat percaya maka malam hari ini apa yang kita baca, walaupun sudah berulang-ulang, ada sesuatu yang baru yang Tuhan ingin nyatakan buat kita ya. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-29. Segera sesudah siksaan pada masa itu ya, matahari akan menjadi gelap. Matahari akan menjadi gelap. Dan bulan tidak bercahaya ya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit ya. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Terima kasih ya. Matahari, bulan dan bintang adalah berkat yang Tuhan berikan buat kita manusia. Ini Tuhan berikan supaya kita hidup normal, kita hidup nyaman di dunia yang ini, yang kita pijak, yang kita ada sekarang ini. Sehingga kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Kita mendapatkan kehangatan dari matahari, sinar matahari itu. Sehingga Tuhan katakan itulah yang harus menjadi bagian kita dalam hari-hari ini. Berkat Tuhan itu untuk dinikmati, bukan untuk disembah. Bukan untuk kita menaruh pengharapan kepada itu semua. Dan oleh sebab itu, biar hari-hari ini, biar kita mengerti ini ya. Jangan kemudian apa yang sudah Tuhan berkatkan dalam kehidupan kita, kemudian itu berubah menjadi berhala yang kita sembah. Segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kita. Dan ayat mengatakan, Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-4, bahkan semua yang kita miliki, itu kita terima dari Tuhan sebagai berkat yang dari Tuhan. Untuk apa? Kita nikmati dan kita mengucap syukur untuk itu. Sehingga dalam hari-hari ini kita mengalami, walaupun mengalami penderitaan, tapi berkat itu melimpah dalam kehidupan kita ya. Jangan sampai kita salah, sebab hari-hari ini kita lihat di mana-mana bagaimana apa yang Tuhan berkatkan dalam kehidupan seseorang berubah menjadi berhala. Apa itu berhala? Sesuatu yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Dan kita harus bisa menjaga diri supaya jangan itu terjadi dalam kehidupan kita ya. Semua yang kita miliki itu adalah berkat, seperti juga matahari, bulan dan bintang ya. Nah, malam hari ini sebagaimana kebaktian hari Kamis yang lalu, saya sampaikan bahwa Tuhan memberikan kita awasan ya. Sebab Tuhan juga sudah melarang orang Israel. Waktu Musa kemudian berkata kepada orang Israel, pada saat orang Israel nanti akan masuk tanah Kanaan, salah satu yang Musa peringatkan kepada mereka, yaitu jangan sampai menyembah dan memberhalakan matahari, bulan dan bintang. Oh ini, jangan sampai itu, sebab kitab Injil Matius pasal 24 ini kita sudah baca, kalau itu kita berhalakan, kalau itu kita taruh pengharapan kita di sana, nanti semuanya itu tidak berfungsi lagi. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini perhatikan ya. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-4, kitab Ulangan pasal yang ke-4, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, perhatikan kebaktian hari Kamis saya sudah sampaikan. Kita lihat ini supaya jangan kemudian kita menjadi orang-orang yang salah memanfaatkan, menikmati berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu untuk kita nikmati dan ucapkan syukur. Jangan bersungut-sungut. Sudah dapat berkat tapi tetap bersungut-sungut. Kurang saja. Padahal Tuhan berikan kita berkat dengan melimpah. Melimpah di sini tidak berbicara tentang jumlah, sebab jumlah itu kemudian tidak kemudian cukup untuk memuaskan seseorang, berapapun jumlahnya. Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit
Sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang. Ini yang Tuhan ciptakan pada hari keempat, matahari, bulan dan bintang, untuk menerangi baik siang maupun malam, supaya manusia tidak dikuasai oleh kegelapan. Selain itu matahari, bulan dan bintang patokan waktu-waktu tertentu secara tetap setiap hari, minggu, bulan, tahun hidup kita manusia, ya. Ayat mengatakan, ya, teruskan, segenap tentara langit dengan segala gugusannya, galaksi-galaksi yang ada di dunia ini. Ya, Tuhan katakan apa itu? Engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu. Itu diberikan Tuhan Allah kita kepada segala bangsa di seluruh kolong langit, ya, sebagai bagian mereka, untuk menjadi berkat kita. Teruskan. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu. Padahal Tuhan sudah memanggil kita, bangsa Israel, ya. Tuhan katakan, ya, kepada orang Israel, ya, dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi, dari Mesir, untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi ini harus kita mengerti. Jangan menyembah ciptaan, tapi kita harus menyembah Sang Pencipta itu, Sang Khalik itu. Itulah yang harus kita sembah. So, bisa mengerti demikian, amin? Ya. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan, ya, bangsa Israel waktu Tuhan peringatkan itu, jangan menyembah matahari, bulan dan bintang, ya. Tuhan sudah peringatkan. Tetapi apa yang terjadi, Saudara, ya? Maka apa yang Tuhan sudah larang kepada mereka, itu justru mereka kerjakan. Di dalam kitab Raja-Raja, tolong baca 2 Raja-Raja pasal yang ke-17, runtuhnya kerajaan Israel. Ada satu saat orang Israel kemudian terbagi dalam 2 kerajaan. Kerajaan Israel sebelah utara dan kerajaan Yehuda sebelah selatan, ya, dengan 2 sukunya. Dan kerajaan Israel itu mengalami kehancuran lebih dahulu, ya. Dan timing kehancuran pada saat orang Israel ini juga menyembah matahari, bulan dan bintang, ya. Di dalam kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja 17, kitab 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-16, 2 Raja-Raja 17, kitab 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-16, 2 Raja-Raja 17. Oleh sebab itu, kalau kita tidak mau mengalami kehancuran seperti kerajaan Israel, maka kita harus berhati-hati dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita memiliki berkat apa saja, harta benda itu berkat, pekerjaan itu berkat, pasangan hidup itu berkat, anak itu berkat, orang tua itu berkat, semua itu berkat. Semua yang kita miliki itu berkat. Tapi jangan sampai hati kita berpaut kepada berkat melebihi apa yang semestinya. Berkat yang seharusnya diucapkan syukur, justru itu kita taruh pengharapan di sana. Ya, banyak kali orang tua menaruh pengharapan pada anaknya. Nanti kalau saya sudah tua, saya berpengharapan pada anaknya. Tapi apa yang terjadi? Mereka dikecewakan oleh ulah anak-anaknya. Ataupun orang anak-anak memberhalakan orang tuanya. Apa yang terjadi? Tuhan angkat orang tuanya. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus tahu membedakan berkat itu dan apa yang harus kita sembah. Sembahlah Pencipta itu, ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-16, ya. Ayat yang ke-16, orang Israel jatuh dalam penyembahan berhala, ya. Ayat yang ke-16, mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan, ya, Allah mereka. Terus, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan, ya. Juga mereka membuat patung Asyera, yaitu membentuk patung lembu itu, ya. Itu lembu itu ciptaan Allah. Mereka berhalakan itu. Teruskan, ya. Sujud menyembah kepada segenap tentara langit. Nah, ini tentara langit, ini planet-planet, bintang, bulan. Teruskan, ya. Dan beribadah kepada Baal. Dan beribadah kepada Baal. Sehingga apa? Kerajaan Israel hancur. Oleh sebab itu, ini suatu peringatan buat kita. Kalau kita tidak mau mengalami kehancuran seperti mereka, maka jangan sampai hati kita ini, ya, itu kemudian kita taruh pengharapan kita pada perkara-perkara ini, ya. Nah, satu ayat lagi di dalam kitab 2 Raja-Raja 21, kemudian kerajaan Yehuda yang lebih belakangan, ya. Masih tersisa ada 2 kerajaan di dalam kerajaan di bangsa Israel. Kerajaan Israel itu hancur, masih tersisa kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda pun melakukan hal yang sama, ya. Dan apa yang menjadi keheranan saya, itu dilakukan oleh
seorang anak di mana orang tuanya itu menyembah, bertingkah yang baik. Saya heran, Tuhan, kenapa bisa ya? Seorang raja, ayahnya baik, anaknya maafkan, brengsek, anaknya penyembah berhala. Kok bisa begitu? Menjadi awasan buat kita para orang tua, jangan sampai kemudian kita melupakan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Kita beribadah, tapi bagaimana dengan generasi berikutnya? Apakah mereka seperti kerajaan orang Israel? Ya, nah mereka menyembah berhala. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 21, 2 Raja-Raja pasal 21, Manasye ini anak Hizkia, Raja Hizkia. Padahal Raja Hizkia itu adalah raja yang baik. Kok bisa punya anak ya yang sedemikian jahat di mata Tuhan? Ya. Ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ketiga. Kita harus berhati-hati hari-hari ini ya. Ayat yang ketiga, ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia, ayahnya. Ayahnya sudah merombak itu, dibangun lagi sama anaknya. Teruskan. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera, seperti yang dilakukan Ahab, raja Israel. Ini raja yang paling jahat ya. Dilakukan itu, teruskan. Dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Terima kasih. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus berhati-hati ya. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan kemudian setelah bangsa Israel, kerajaan Israel jatuh karena menyembah berhala, demikian juga dengan kerajaan Yehuda. Dan apa yang terjadi sampai pada kerajaan Yehuda yang kemudian yang menjadi raja adalah Raja Yosia ya. Raja Yosia dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23 mulai 2 Raja-Raja 22 ini Yosia ya. Saya juga heran ya. Papanya brengsek, bisa punya anak yang baik, saudara. Nah, kita harus mengerti ini ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kemudian Yosia mengadakan suatu pembaharuan. Dia tidak mau seperti kerajaan-kerajaan yang dahulu, raja-raja yang dahulu menyembah berhala, tapi dia mau mengadakan suatu pembaharuan. Yang tadinya sempat kerajaan ini dikuasai dengan penyembahan berhala, Baal, Asyera, bahkan menyembah tentara langit, matahari, bulan dan bintang-bintang dan planet dan mereka juga memberhalakan itu yang namanya rasi bintang. Ini sampai hari ini, saudara. Rasi bintang, horoskop itu kemudian menjadi berhala. Ya, semua lihat rasi bintang, seolah-olah nasib kita ditentukan itu. Itu sudah merupakan suatu pemberhalaan tanpa disadari. Dan banyak diantaranya anak-anak Tuhan. Kita harus memperhatikan ini. Kita harus saksama supaya jangan kemudian terjebak. Kita pikir kita melayani imam-imam, tetapi kita masih menjadi penyembah berhala. Tentara-tentara langit itu ya. Nah, apa yang dikerjakan oleh Yosia adalah suatu pembaharuan. Ya, dan semoga ini yang kita harus mengerti di hari-hari ini. Supaya apa? Supaya kehidupan kita tidak mengalami murka Allah, tetapi mendapatkan belas kasihan. Semua mendapatkan belas kasihan, amin. Ya, nah kita lihat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23, cukup panjang cerita ini dan saudara bisa baca di rumah secara keseluruhan. Saya akan ambil secara cuplik, ada 3 bagian besar yang dikerjakan oleh Yosia untuk mengerjakan pembaharuan di tengah-tengah bangsa yang sudah terjebak di dalam pemberhalaan, untuk dia kembali kepada cara ibadah yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang kerinduan Tuhan ya. Yaitu apa yang dikerjakan oleh Yosia untuk mengerjakan pembaharuan. Nomor 1 pada ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ini akan kita baca. Dan semoga ini menjadi refleksi kita ya. Kita merenungkan, sudahkah kita mengalami demikian ya. Sebab kalau kita kemudian merasa kita beribadah baik-baik saja, tanpa kita sadari ternyata ibadah kita sudah mulai menyimpang. Untung kalau masih ada kesempatan bisa berbalik. Tetapi kalau sudah terlalu jauh dan Tuhan datang, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Mumpung masih ada kesempatan, kita masih hidup. Dan Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup dan ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Hati masih ada keserinduan untuk kembali pada jalan yang benar. Gunakan itu ya. Nah, kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ketiga saya akan perlihatkan ini
langkah-langkah pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia, Raja Yehuda ya. Ayat yang pertama, perhatikan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem. Semua orang Yehuda, semua penduduk Yerusalem. Yerusalem ini ibu kota kerajaan Yehuda, terus kan? Semua penduduk Yerusalem, para imam. Para imam ini para rohaniawan, terus kan? Para nabi juga, terus kan? Dan seluruh orang awam. Seluruh jemaat semuanya. Bukan imam, bukan nabi, hanya jemaat biasa, jemaat Israel, rakyat biasa, orang awam. Ya. Semuanya, terus kan? Dari yang kecil sampai yang besar. Ya. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Ya. Sesudah itu berdirilah raja di dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan. Dan diadakanlah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Oh, terima kasih, luar biasa. Sesuatu yang sangat mengharukan. Terjadi suatu pertobatan nasional. Seluruh rakyat, baik orang kecil, anak kecil, orang dewasa, dia orang biasa, dia imam, dia nabi, raja, pembesar, semua. Ayat mengatakan mereka datang di bait Allah untuk apa? Untuk mengadakan pembaharuan perjanjian dengan Allah, perjanjian yang sudah mereka langgar. Ya, mereka kemudian sudah menyembah berhala, mereka mengabaikan perintah Tuhan, mereka tidak melakukan dengan setia, mereka tidak berpegang pada firman Allah. Tetapi kali ini, ya, mereka membaharui perjanjian mereka dengan Tuhan. Untuk apa? Hidup dengan setia, mendengarkan firman Allah, melakukan firman Allah, dan berpegang pada seluruh firman Allah itu. Dan ayat mengatakan, itulah permulaan terjadinya suatu pembaharuan di dalam kehidupan kita. Apa itu? Bagaimana kita membaharui komitmen kita dengan Tuhan. Sebab apa? Komitmen ini adalah sesuatu yang penting. Tanpa komitmen, sesuatu itu akan berjalan tanpa arah. Ya. Apapun yang ada di dunia ini, bekerja, menikah, atau apapun juga, komitmen itu sesuatu yang sangat penting. Terutama komitmen kita dengan Tuhan. Adakah janji kita, setia kita dengan Tuhan? Ya, kenapa? Sebab sebenarnya Tuhan sudah mencanangkan komitmen ini dengan kita, kepada kita. Apa itu? Bahwa Dia mengasihi kita apa adanya. Waktu kita masih jahat, waktu kita masih berdosa, Dia mau mengasihi kita apa adanya. Ini harus kita pegang, saudara. Sehingga kita sebenarnya sangat beruntung menjadi anak Tuhan. Nggak ada syarat yang terlalu sukar yang kita tidak mampu lakukan. Ya, asal mau, bukan mampu atau tidak mau, asal mau menjadi anak Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan berikan suatu kemudahan yang luar biasa. Ya, tolong baca dalam kitab Roma pasal yang kelima. Komitmen dari Tuhan, kita harus kembali baharui perjanjian kita dengan Tuhan. Ya, jangan kita hanya sekedar beribadah tanpa ada satu ikatan janji dengan Tuhan. Yang penting datang, yang penting melayani. Tidak pernah akan maju dan tidak terarah hubungan kita dengan Tuhan. Bertahun-tahun kita melayani. Penulis Ibrani mengatakan kalau ditinjau dari waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi fakta karena tidak punya komitmen, fakta bahwa dia tetap anak-anak. Nggak ada kemajuan dari tahun ke tahun, tidak ada kemajuan. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita alami ya. Kitab Roma pasal yang kelima, suratan Roma pasal yang kelima, Roma pasal yang kelima, baharui kembali perjanjian kita dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar melayani, beribadah, yang penting datang ya. Kita beribadah dapat apa, tidak dapat apa-apa, ya bukan masalah. Kalau kita beribadah seperti demikian, bertahun-tahun kita tetap ya tidak mengalami kemajuan ya. Oleh sebab itu di hari-hari ini
Semoga kita harus menggunakan waktu yang ada tidak lama lagi. Tidak lama. Ya, tidak lama seperti yang sudah kita lewatkan. Saudara yang berumur berapa sekarang, saudara? Coba saya membayangkan, saudara, tahun ini saya berumur 50 tahun. Apa kita masih mau 50 tahun ke depan lagi, saudara? Apa mau kita 100 tahun, saudara? Tinggal berapa tahun ke depan ini? Tidak seperti yang sudah kita lewatkan. 50 tahun yang lalu. Ada saudara yang 40 tahun, 30 tahun, 60 tahun. Mau berapa lama ke depan ini? Waktu yang ada harus kita manfaatkan dengan bijak. Sungguh-sungguh manfaatkan. Kita harus memanfaatkan. Pernah kita merenung ini ya? Pernahkah kita merenung ini? Saya sekarang umur berapa? Nanti berapa tahun lagi kita ke depan? Mau berapa tahun? Apa kita mau buang-buang waktu seperti yang sudah kita lewatkan pada hari-hari yang lalu? Baharui komitmen kita. Baharui perjanjian kita dengan Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh dengan segenap hati berpegang pada firman-Nya. Amin. Melakukan firman-Nya. Sebab apa? Dia sudah memberikan janji buat kita ya. Roma pasal yang kelima. Suratan Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-6. Tuhan sudah komit begitu rupa ya dengan kehidupan kita. Ayat yang ke-6 perhatikan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Ya. Orang-orang durhaka. Ya. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Waktu kita masih brengsek, waktu kita masih lemah, ayat mengatakan Kristus sudah mati untuk kita orang-orang durhaka. Teruskan. Sebab tidak mudah seorang mau mati ya. Untuk orang yang benar. Untuk orang yang benar saja tidak mudah, tidak gampang cari orang mau mati untuk orang yang benar. Apalagi orang yang benar, nggak ada. Tapi ayat mengatakan Kristus sudah mati untuk kita waktu kita masih durhaka. Teruskan. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ya. Ada orang yang berani mati. Kalau untuk orang yang baik masih ada orang yang mau berani pasang badan, saudara. Paling tidak menderita. Mati masih ada. Tapi tidak ada orang yang mau mati untuk orang jahat. Tapi ayat mengatakan, teruskan. Akan tetapi Allah. Tetapi Allah, perhatikan. Menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sudah menunjukkan kasih-Nya buat kita. Komitmen itu dua pihak. Dari pihak Allah. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Waktu apa? Perhatikan. Oleh karena Kristus telah mati ya. Untuk kita ya. Ketika kita masih berdosa. Ini harus kita pegang, saudara. Ini harus kita pegang bahwa Dia mau mati untuk kita pada saat kita masih berdosa. Kalau sedemikian besarnya ya perjanjian Tuhan untuk kita, apa kita terlalu jual mahal? Padahal kita ini nggak ada harga. Kebaktian hari Kamis yang lalu saya gambarkan orang Israel, Tuhan katakan di tanah Mesir mereka seperti berada di tengah-tengah dapur peleburan besi. Kepada jemaat di Kemelaten saya katakan, kalau kita bukan di tempat dapur peleburan besi, di tempat api pembakaran sampah kita ini, sampahnya saja tidak berharga, apalagi sampah yang sudah dibakar. Tapi di situ Tuhan ambil kita. Kristus mati untuk kita pada saat kita masih berdosa, pada saat kita durhaka. Dan apa yang harus kita nyatakan kepada Tuhan? Kalau Dia sudah mati untuk kita, kalau Dia sudah mati untuk kita. Satu ayat lagi, 1 Yohanes pasal yang keempat. Suratan 1 Yohanes pasal yang 4. Dia menyatakan kasih mula-mula. Maka kita juga harus kembali kepada kasih mula-mula itu. Ini sesuatu yang sangat penting. Tidak pernah akan ada pembaharuan, tidak akan ada kemajuan tanpa kita berpijak pada langkah pertama ini. Ini dikerjakan oleh Raja Yosia ya. Kita juga harus melakukan itu ya. Di dalam kitab 1 Yohanes, suratan 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. Ini harus kita ingat, jangan pernah lupakan, pegang erat-erat janji ini. Ya. Kita manusia paling gampang melupakan janji kita. Tapi sangat ingat apa yang orang janji kepada kita ya. Kalau kita janji kepada orang banyak ngobrol janji ya, lupa semua itu ya. Tapi kalau orang janji buat kita, nanti saya kasihkan uang ya, nggak usah banyak-banyak, 500.000 dah. Kita ingat-ingat sudah nanya. Nah mulai kita tagih. Katanya janji mau ngasih ya. Kalau enggak dikasih ya kita mulai bersungut-sungut, marah. Padahal kita ini melupakan janji kita kepada Tuhan. Tuhan sudah melakukan itu buat kita. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Kasih mula-mula sudah Tuhan nyatakan di atas kayu salib.
Dia menyatakan ini untuk kita. Dia mengasihi kita apa adanya. Enggak ada syarat apa-apa. Ya, bukan kalau kamu baik, saya mengasihi engkau. Ya, tidak ada. Ya, kalau manusia syarat ada, perjanjian ada syarat. Jika engkau. Tapi Tuhan tanpa syarat. Walaupun engkau begitu, walaupun engkau begini, walaupun engkau, aku tetap mengasihi engkau. Amin. Ya. Tolong baca ya. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Ini perjanjian kita dengan Tuhan. Bahwa bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah. Allah yang mengasihi kita lebih dahulu. Dia sudah mengasihi kita lebih dahulu. Kembali kepada kasih ini, kepada komitmen ini. Dia sudah menyatakan kasihnya untuk kita. Bukan kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita, ya, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, terus saudara-saudaraku yang kekasih, ya, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat yang ke-19, perhatikan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Pegang ini. Inilah kasih mula-mula. Kasih yang Dia nyatakan buat kita. Pada saat kita masih orang berdosa, pada saat kita masih orang jahat, pada saat kita orang berdurhaka, Dia sudah mengasihi kita. Dan ini yang harus menjadi ingatan kita. Ya, Raja Yosia katakan, kami mau pegang dengan sepenuh hati. Engkau sudah mengasihi aku, maka aku pun harus mengasihi engkau dengan kualitas yang sama. Sebagaimana Dia menerima kita, mengasihi kita apa adanya, kita juga harus menerima Dia, mengasihi Dia dengan sepenuh hati. So, mengalami demikian, amin. Kenapa kita perlu kembali kepada komitmen ini? Kenapa kita harus mengasihi Dia dengan kasih semula? Sebab kalau kita hanya sekedar beribadah, hanya sekedar melayani, tanpa kita pegang janji Tuhan itu, kita perjanjian kita dengan Tuhan, maka walaupun kita beribadah lama, perhatikan ini penting, bahkan makin berlama kita beribadah, makin lama kita melayani, maka pelayanan dan ibadah kita akan menjadi makin dingin. Semoga saya mengatakan ini ya, so bisa mengerti ini. Kalau kita tidak punya komitmen dengan Tuhan, maka semakin lama kita beribadah, semakin lama kita melayani, maka kasih kita akan semakin dingin. Oleh sebab itu di hari-hari ini yang harus menjadi ingatan kita. Pada setiap saat kita mengalami apa saja, selalu ingat Dia sudah mengasihi aku. Kalau saja aku masih berdosa, Dia mengasihi aku. Apalagi sekarang setelah mengalami proses yang luar biasa lewat firman-Nya, kasih-Nya, Roh Kudus-Nya, maka Tuhan pasti juga tetap mengasihi kita. Amin. Kita tidak menjadi dingin, tetapi makin hari makin berkobar-kobar. Sebab Tuhan sudah nubuatkan di dalam kitab Injil Matius pasal 24, Injil Matius 24 ayat mengatakan itu akan terjadi. Dan itu akan melanda anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, imam-imam. Kalau dilihat pelayanannya dulu, kalau dia bercerita dulu, di mana-mana ada kebaktian, di mana-mana ada pelayanan, pergi. Naik sepeda ontel, hujan, banjir, pergi. Ditanya sekarang bagaimana Ya tidak lagi, tidak seperti dulu lagi. Bukan masalah keterbatasan fisik, tetapi sudah tidak ada lagi kasih. Sebab apa? Dia melupakan ya janjinya dengan Tuhan. Dia melupakan kasih Allah kepada dia. Dia sudah melupakan kasih mula-mula. Nomor 1, akan mengalami makin hari makin dingin. Tidak makin hari makin berkobar-kobar. Padahal seharusnya kita anak-anak Tuhan makin hari makin indah berjalan bersama dengan Tuhan. Makin hari kita tidak bertambah lemah, makin hari makin kuat. Kalau dulu tidak persentuhan di mana saja, tapi sekarang bagaimana? Coba ini menjadi refleksi kita. Coba kita renungkan, bagaimana keadaan kita sekarang? Kalau kita sedang berada, makin hari makin dingin, makin hari makin dingin. Kita kembali kepada kasih mula-mula. Tuhan, ampuni saya. Ampuni Tuhan. Tolong. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Sebab tidak demikian seharusnya. Tidak demikian. Tuhan katakan akan mengalami kebinasaan ini.
Ya, kalau tetap dan Tuhan datang, tetap dalam keadaan demikian, tidak ada jalan lain, dia akan mengalami kebinasaan. Ayat yang ke-12, perhatikan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, ya, maka kasih kebanyakan orang makin akan bertambah hari, makin larut, makin dekat dengan kedatangan Tuhan, ya, makin bertambah kedurhakaan. Maka ayat mengatakan, maka kasih. Sekali lagi ayat 12, perhatikan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, ya, maka kasih kebanyakan orang ya akan menjadi dingin. Tetapi ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ya akan selamat. Artinya apa? Orang yang akan menjadi makin dingin dari kasihnya kepada Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita tidak berubah. Dahulu sampai kapanpun tetap dia mengasihi kita. Kasih kita kepada Tuhan, kalau kita tidak mengingat kasih Tuhan ini, kasih mula-mula ini, maka kasih kita kepada Tuhan akan bertambah dingin. Apalagi menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, ya, menjadi lebih dingin lagi. Aduh, dulu, padahal dulu berkobar-kobar. Ya, tolong Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Penulis Ibrani ini memompa kembali semangat yang ada pada jemaat Ibrani. Kenapa? Ada gejala, mereka kemudian mulai ragu. Mereka bimbang. Apa kami sudah berada pada jalan yang benar? Sebab apa? Kok pergumulan tidak selesai-selesai, makin ada. Sehingga seringkali pergumulan, masalah seperti tidak dijawab-jawab Tuhan. Ya. Ada masalah, tidak selesai, malah ada masalah baru. Ya, katanya Tuhan mengasihi aku, tapi kenapa memberikan aku masalah demi masalah, sakit, kekurangan, dan lain sebagainya. Katanya Tuhan mengasihi aku, kenapa buktinya begini? Dan seringkali itu membuat kemudian kasih kita kepada Tuhan makin dingin. Tolong baca ya. Ayat yang ke-32, perhatikan. Penulis Ibrani mengatakan, ingat itu, kasih mula-mula itu, ingat. Ya. Raja Yosia mengingat kembali perjanjian yang dulu, yang sudah diabaikan, dipecahkan oleh nenek moyangnya. Sekarang kembali lagi, mau diingat kembali, pegang kembali perjanjian itu ya. Memperbaharui perjanjiannya dengan Tuhan. Ayat yang ke-32, perhatikan. Ingatlah akan masa yang lalu. Ingat masa lalu, ingat. Bagaimana kita menikmati kasih mula-mula. Walaupun mengalami banyak masalah, banyak pergumulan. Ya, teruskan. Sesudah kamu menerima terang, ya, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ya. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ingat ini, jangan pernah melupakan bagaimana indahnya kita bersama dengan Tuhan. Walaupun harus mengalami banyak pergumulan, ada tantangan, bahkan ancaman kita alami dalam pergumulan kita ya. Tapi kita tidak merasa kecil hati, tapi kita merasakan senang. Tapi bagaimana sekarang? Oleh sebab itu, hanya orang-orang yang selalu ingat kasih mula-mula itu, dia akan selalu makin hari, bukan makin dingin, tapi makin hari makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Kalau dulu saja Tuhan sudah mengasihi, waktu tidak karu-karuan Tuhan sudah mengasihi, apalagi sekarang Tuhan akan pasti kita akan mengalami kasih Tuhan itu lebih nyata lagi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, ini supaya jangan menjadi makin dingin. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, kalau kita tidak kemudian memperbaharui komitmen kita dengan Tuhan, apa ya? Supaya kita tidak merasa mampu tanpa kasih Allah. Nomor satu, kita menjadi dingin. Dan Tuhan katakan, hanya orang yang bertahan sampai kesudahan, hanya orang itu yang akan selamat. Kenapa? Dinginnya suasana kasih itu menjadi beku. Tapi kalau kita selalu ingat kasih Tuhan, ingat kasih semula, kita dihangatkan. Walaupun suasana luar dingin, tapi kita selalu hangat. Dan Tuhan katakan orang-orang ini akan selamat. Yang kedua, supaya kita tidak merasa mampu tanpa kasih mula-mula. Ada juga kemungkinan yang kedua,
orang yang melayani, tetap melayani, setia melayani, tetapi tidak lagi dikobarkan oleh kasih mula-mula. Hanya sekedar suatu rutinitas. Bukan lagi kasih mula-mula yang membakar, yang menjadi energi utama dalam pelayanannya. Contohnya siapa, saudara? Jemaat di Efesus. Dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, jemaat di Efesus ini jemaat yang luar biasa. Tetapi ada satu kekurangannya. Mereka meninggalkan kasih mula-mula. Mereka tidak membaharui komitmen mereka dengan Tuhan, ya. Tidak mengingat, ya. Padahal Ibrani, dalam kitab Ibrani, penulis Ibrani mengatakan, ingat yang kamu pernah canangkan dulu. Ingat terus, jangan engkau lupakan. Tapi ingat, sejauh manapun, selama apapun, tetap ingat. Itu akan menghasilkan gairah baru, kekuatan baru, seperti ada tenaga baru. Jemaat di Efesus, ya, kitab Wahyu pasal yang kedua, mereka tetap bisa melayani. Ini suatu keheranan, tetap bisa melayani, tetap bisa beribadah dengan sangat baik. Tapi ayat mengatakan semua itu tidak dikerjakan dengan kasih mula-mula. Tolong baca, ya, ayat yang kedua, ya, Efesus pasal yang kedua, Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua. Jemaat di Efesus, ya, luar biasa. Jangan sampai demikian, saudara. Tetap melayani, ini berbahaya sekali, saudara. Sangat berbahaya. Kalau orang dunia terhilang, Pak Santoso berulang-ulang kali menyampaikan, bersaksi bagaimana dia terhilang. Orang terhilang itu lebih mudah sadar, saudara. Kenapa? Dulu aku melayani, dulu aku baik. Kenapa sekarang saya begini, saudara? Kenapa saya jauh dari Tuhan? Seperti anak yang terhilang itu ingatan untuk kembali ke rumah Bapa, apalagi menghadapi masalah. Ingat, dulu ada masalah, ada firman. Sekarang ada masalah, nggak tahu jalan keluarnya. Ingat kembali, enak ya dulu, kembali lagi. Tetapi apa yang sangat berbahaya, di dalam rumah Tuhan, sedang melayani, sedang beribadah, tetapi tidak lagi merasakan kasih mula-mula. Hanya semuanya dikerjakan secara hambar, datar. Nggak ada lagi sesuatu yang sangat menikmati. Ya datang ke gereja, ya datang saja. Pulang begitu saja. Nggak ada sesuatu yang nikmat dalam ibadah. Tidak ada. Pulang begitu saja. Datang lagi. Pulang begitu lagi. Nggak mengalami sesuatu yang bagaimana? Seperti orang menikmati makanan enak, suasana enak. Nggak ada. Pulang seperti tidak terjadi apa-apa. Ya, jangan sampai itu terjadi, ya. Sebab apa? Tuhan katakan itu kejatuhan yang dalam. Tolong baca, ya. Ayat yang kedua sekali lagi. Aku tahu segala pekerjaanmu, ya, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu, ya, bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, ya, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, ya, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, ya, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Luar biasa, teruskan. Dan engkau tetap sabar, ya, dan menderita oleh karena namaku, ya, dan engkau tidak mengenal lelah, ya. Namun demikian aku mencela engkau. Apa itu? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Oleh sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya. Bertobatlah, ya, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya. Jika tidak demikian, ya, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, ya, jikalau engkau tidak bertobat. Terima kasih. Ini harus kita berjaga. Saya juga berjaga. Jangan sampai pelayananku ini semata-mata hanya karena rutinitas. Karena jam terbangnya sudah tinggi. Saya pikir-pikir lebih dari 10 tahun saya melayani hampir tiap hari. Ya lumayan, jam terbangnya cukup tinggi itu. Bisa melayani tanpa apa. Sebab apa? Sudah menjadi suatu kebiasaan. Ada orang mengatakan tidak perlu bergumul, gini aja keluar ayat-ayat itu, ya. Keluar firman begini tok, ya sudah. Seperti menjadi suatu kebiasaan. Ya. Dan melayani terus, beribadah terus, tapi tanpa lagi didorong oleh kasih mula-mula. Dan Alkitab mengatakan seandainya Tuhan tidak sayang, Tuhan biarkan. Dan apa yang terjadi? Kaki dian itu akan diambil. Kaki dian itu artinya terang. Tanpa kaki dian mengalami suasana kegelapan. Kegelapan yang dimaksud adalah api neraka. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita kembali kepada kasih mula-mula. Ingat ini, jangan pernah lupakan. Pegang dengan sepenuh hati. Ya, kata sepenuh hati itu juga sudah menunjukkan bagaimana kita merindukan, kami mengingat sampai satu saat
kita seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan, siapa yang dapat memisahkan aku dari kasih apa? Kristus. Begitu dia mengingat kasih Kristus, kasih yang sudah dicurahkan buat dia. Pada saat dia membunuh, pada saat dia mengejar, pada saat menganiaya, Tuhan mati untuk dia. Ya, dia mendapatkan suatu penglihatan khusus. Orang lain tidak mendengar, tapi dia mendengarkan. Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau, Tuhan? Ya, perhatikan ini penting. Bagaimana kita ingat. Kalau kita ingat itu, maka apapun yang kita alami dalam hidup kita ini, pergumulan sehebat apapun, ayat mengatakan, nggak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. So mengalami demikian, amin. Biar maut sekalipun tidak dapat memisahkan kami dengan kasih Kristus. Akan maju dengan waktu yang singkat, mengalami suatu kemajuan yang sangat nyata. Oh, luar biasa ya. Di dalam Roma pasal yang ke-8, suratan Roma pasal yang ke-8. Semoga ini yang di pengalaman kita, saudara. Saudara bisa bayangkan ya, seperti orang mabuk cinta, saudara. Ya, apalagi cinta pertama, saudara. Rasanya tidak mau berhenti rasanya. Lebih baik pacaran terus ya. Gak usah kawin. Pikirnya begitu, saudara. Oh, lebih enak pacaran. Begitu kawin bertengkar terus, tiap hari geger terus ya. Waktu pacaran tidak begitu, saudara. Ya, ini kasih mula-mula itu, biar itu menjadi ingat-ingatan kita. Ya, tolong baca Roma pasal yang ke-8. Suratan Roma pasal yang ke-8. Rasul Paulus katakan, Rasul Paulus katakan, waktu masih berdosa, waktu masih jahat, Tuhan mati untuk kita. Tuhan bangkit dan Tuhan duduk di sebelah kanan untuk menjadi pembela buat kita. Ya, ayat 33 luar biasa. Dia ingat terus, tidak mau lupakan. Sehingga walaupun mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan dalam hidupnya, Rasul Paulus tidak kendur. Sebab apa? Kasih mula-mula itu yang menguatkan dia. Kasih mula-mula yang membuat dia kemudian bekerja dengan begitu giat. 1 Korintus pasal 15, sudah bisa baca ya. 1 Korintus pasal 15. Sebagai orang yang terakhir, tapi dia mendapatkan belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Dia bekerja lebih giat dari rasul-rasul yang lain. Kenapa? Kasih mula-mula yang mendorong pelayanannya ya. Ayat 33, perhatikan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ya. Allah yang membenarkan mereka. Terus. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ya. Kristus Yesus. Yang telah mati. Ya. Bahkan lebih lagi. Yang telah bangkit. Ya. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Orang yang jahat, tapi Tuhan mati untuk dia. Tuhan bela dia. Tuhan benarkan dia. Ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Coba, adakah kita berkata demikian? Siapa yang akan memisahkan aku dari kasih Kristus? Saya membayangkan ini romantis sekali, saudara. Seperti orang kasmaran, Rasul Paulus. Ya. Siapa yang akan memisahkan aku dari kasih Kristus? Sedemikian. Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Apa itu? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apa? Penindasan atau kesesakan. Mungkin kita belum mengalami itu. Ataupun kalau kita sudah mulai mengalami, apa yang membuat kita bisa bertahan? Harus kita mengalami kasih mula-mula secara pribadi. Ini bukan teori, saudara. Harus kita alami secara pribadi. Secara pribadi kalau kita merasakan itu, saudara, ada penganiayaan, ada penindasan, ada kesesakan, teruskan. Atau penganiayaan, atau kelaparan, kekurangan ini, teruskan. Atau ketelanjangan juga kekurangan, teruskan. Atau bahaya, atau pedang, maut, kematian. Tapi ayat mengatakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Tetapi kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat yang ke-37 ini yang sangat menghibur. Di sini kekuatan kita untuk mengalami hari-hari indah kita. Hari-hari indah itu bukan berarti tidak ada masalah, saudara. Masalah itu tetap ada, selalu ada dalam hidup manusia. Tapi ayat mengatakan, kalau kita mengalami kasih mula-mula, itu yang membuat masalah itu tidak mempengaruhi hidup kita. Tetap ada indah bersama dengan Tuhan. Terasa indah sekalipun maut. Ayat mengatakan maut sepanjang hari tidak mampu mengubahkan itu. Ya. Ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu
Tetapi dalam semuanya itu, ya, kita lebih daripada orang-orang yang menang, ya, oleh Dia yang telah mengasihi kita. So, percaya demikian, amin? Mau mengalami demikian, amin? Ya, kalau kita dingin, datar, koreksi apa yang kurang dari kita, kembali kepada kasih mula-mula. Jangan sampai kita kehilangan kasih mula-mula. Itu kesalahan fatal, bukan kesalahan yang ringan, tidak bisa dimaafkan. Sebab apa? Kita ada. Itu ada karya Golgota, karya salib Tuhan. Itulah kasih semula. Bagaimana Dia mati pada saat kita masih berdosa. Ini harus kita alami secara pribadi. Kalau kita belum pernah merasakan itu, kita berdoa hari-hari ini. Tuhan, saya mau punya pengalaman dengan kasih mula-mula. Bagaimana mata kita, mata rohani kita bisa terbuka memandang betapa besarnya kasih-Mu buat aku. Kalau kita sampai mengalami demikian, kuat. Tidak ada satupun yang dapat menggagalkan kita. Tidak ada satupun yang dapat membuat kita kemudian terpisah. Ya, kita akan mengalami kasih mula-mula itu menguatkan kita. Ya, amin. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, dalam kitab kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-23, 2 Raja-Raja pasal yang ke-23, apa yang dilakukan ya? Cukup panjang, tetapi saya akan perlihatkan. Nanti saudara baca di rumah. Sangat menarik saudara ini. Cerita ini sangat menarik. Ini bukannya sejarah, tetapi bernubuat buat kita yang hidup pada zaman akhir ini. Ya, sangat bernubuat. Kemudian yang kedua, pasal yang keempat, sudah bisa baca ya. Pasal yang sampai pasal yang ke-20 itu bagaimana semua ya kebobrokan dalam ibadah orang Israel. Soal lihat ini, begitu berbobrok ibadah ini, terjadi campur baur. Bangunannya bangunan bait Allah zaman Salomo, tapi isinya mengerikan sekali. Oleh sebab itu kita harus hati-hati hari-hari ini. Jangan hanya sekedar kita beribadah, pokoknya gereja, pokoknya masuk ya. Jangan-jangan seperti zaman Salomo ya, luarnya seperti gereja, tetapi dalamnya itu rumah berhala. Mengerikan sekali. Kita pikir kita masuk gereja, tapi kita sedang berada pada rumah berhala. Tolong baca ya, ayat yang keempat. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Mengerikan sekali. Dan ini saya melihat banyak terjadi. Saya tidak ingin menuduh, mendiskreditkan gereja ini, gereja itu. Itu juga bisa terjadi di sini. Kalau kita tidak hati-hati, di sini juga bisa terjadi ini. Ya, seperti gereja, tetapi sebenarnya bukan gereja, rumah berhala. Kenapa? Tolong baca ya. Ayat yang keempat, perhatikan. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia ya, dan kepada para imam tingkat 2 ya, dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal ya, dan Asyera. Bait Allah, tapi perabotnya perabotan berhala. Perabotan untuk menyembah Baal, Asyera ya. Asyera ini dewi orang Kanaan. Terus kan? Dan untuk segala tentara langit ya, lalu dibakarnyalah semuanya itu. Harus dibakar semuanya itu ya, di luar kota Yerusalem ya, di padang-padang Kidron ya, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Terus sama sekali bukan hanya dibongkar, dibakar habis. Ayat yang kelima, ia memberhentikan para imam dewa asing ya, yang telah melayani bukan imam-imam keturunan Harun. Ayat mengatakan yang melayani itu imam-imam sewaan, bayaran untuk melayani apa? Dewa-dewa asing itu ya, diangkat oleh raja-raja sesukanya. Ya, terus kan? Ia memberhentikan para imam dewa asing ya, yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda ya, untuk membakar korban di bukit pengorbanan ya, di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Terus juga orang-orang yang membakar korban ya, untuk Baal, ya, untuk dewa matahari, terus untuk kan? Dewa bulan, matahari menjadi berhala, bulan menjadi berhala, terus kan? Untuk rasi-rasi bintang. Ini rasi-rasi bintang. Ini planet-planet ini gugusan bintang, ini horoskop ini sejak dulu ya sudah ada. Terus kan? Dan untuk segenap tentara langit, ya, dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron. Lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya
ke atas kuburan rakyat jelata. Ayat yang ke-7 ini mengerikan, mengerikan. Rumah Allah yang seharusnya kudus, tapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-7, ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan. Pelacuran bakti, jadi ada petak-petak khusus untuk apa? Ada pelacuran bakti. Saudara tahu apa pelacuran bakti? Homoseksual, praktek homoseksual itu mendapatkan tempat khusus dalam gereja. Kalau kita lihat dalam bait Allah pada saat itu, terima kasih sebentar ya. Kalau kita lihat hari-hari ini, itu sedang terjadi. Bukan hanya negara-negara bagian mensahkan ini, praktek-praktek ini, tapi gereja pun juga, bahkan pejabat-pejabat gereja pun juga mensahkan ini, seperti mendapatkan tempat khusus dalam gereja, seperti bilik-bilik petak-petak itu ada dalam gereja. Dan ini mulai terjadi hari-hari ini. Oleh sebab itu kita harus kemudian kembali Tuhan ampuni ya, supaya jangan kemudian ini terjadi di mana-mana ini, sebab ini merupakan kekejian di mata Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, nah apa ini? Kalau sudah bisa baca pada ayat ini terus, semua yang berbau berhala, semua yang berbau, saya mengatakan ini bukan gereja itu menutup pintu untuk orang-orang yang mengalami kelainan seksual ini, bukan. Gereja terbuka, tetapi untuk apa? Untuk dikembalikan kepada harkat kodrat yang sesungguhnya. Sebab Tuhan menciptakan apa? Laki-laki dan perempuan. Itu ya, siapapun juga boleh masuk dalam gereja, tetapi bukan untuk mempertahankan seperti mendapatkan petak-petak, mendapatkan ruangan khusus, mendapatkan tempat khusus untuk mempraktekkan ya. Zaman dulu ini praktek ini sodomi ini merupakan salah satu ritual penyembahan berhala zaman dulu. Tetapi hari-hari ini dalam praktek yang secara jasmani itu pun terjadi. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mohon, apa ini? Berbicara tentang apa? Bagaimana Raja Yosia hari-hari itu dia merombak sistem ibadah berhala yang sudah begitu mencemarkan rumah Allah. Dia merombak itu, untuk apa? Tidak lagi ada campur baur dalam ibadah kita. Kita harus hati-hati hari-hari ini, supaya jangan kita pikir kita beribadah. Padahal Tuhan katakan apa? Engkau tidak beribadah, tapi engkau sedang menyembah berhala. Sebab apa? Isi dari ruangan ibadah itu adalah penyembahan berhala. Nah, saya akan memberikan kita dalam satu ayat dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-6. Ini kita harus mengerti bahwa ibadah itu seharusnya murni, ya, tidak ada kaitan apa-apa dengan pemberhalaan, tidak ada kaitan dengan keduniawian, harus benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ibadah itu hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang Tuhan inginkan untuk kita. Seringkali terjadi hari-hari ini, ibadah itu bagaimana seleranya manusia, untuk enaknya, untuk gampangnya. Seharusnya ibadah tidak demikian. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, bukan apa yang kita mau untuk kita kerjakan untuk Tuhan, bukan. Ya, itu suka-sukanya kita, tapi apa yang Tuhan mau kita lakukan, itulah ibadah yang seharusnya. Tapi kita lihat terjadi ya di dalam kitab 2 Korintus. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-6, Tuhan katakan ya, lewat Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, kita harus kembali rombak ya cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, rombak cara-cara yang lama itu ya. Kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, 2 Korintus ya. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-6, maafkan. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-6, supaya kita berhati-hati. Tuhan katakan, jangan kita kemudian pikir kita beribadah, tetapi kemudian kalau ada campur baur, maka itu bukan ibadah. Tuhan hisapkan itu dengan pemberhalaan. Ayat yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Perhatikan. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Adakah persamaan situ? Adakah kaitannya di situ? Adakah linknya di situ? Tidak ada. Kebenaran dan kedurhakaan enggak ada hubungannya apa-apa. Teruskan. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Terang dan gelap bisa campur? Tidak bisa. Teruskan.
Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Adakah itu? Tidak ada. Teruskan. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Perhatikan. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Bait Allah dan rumah berhala tidak ada kaitan apa-apa. Ya. Manasye sudah mencampur adukan bait Allah itu, tapi dicampur dengan penyembahan berhala. Tuhan katakan tidak ada hubungan apa-apa. Apakah hubungannya berhala dengan rumah Allah? Tidak ada. Teruskan. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini. Terus. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Oleh sebab itu ayat yang ke-17 perhatikan. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Keluar. Kita harus mengadakan suatu restorasi, perombakan. Apa-apa yang tidak berkenan itu jangan diteruskan. Sebab buat apa kita terus melayani? Sepertinya saya ada di dalam rumah Tuhan, tapi isinya berhala. Bukan menyembah Allah, menyembah berhala. Tuhan katakan. Teruskan. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Terima kasih. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita mengerti ya. Jangan mencampur baurkan. Ibadah itu saya tidak berbicara tentang denominasi gereja, tetapi saya berbicara tentang yang lebih luas ya. Bagaimana Tuhan sangat membenci campur aduk antara rumah Tuhan dengan penyembahan berhala. Jangan sampai itu terjadi. Dan Tuhan mulaikan ayat mengatakan jangan ada hubungan apa-apa. Jangan bergaul, Tuhan katakan jangan berhubungan apa-apa. Sebab kita ini rumah Allah. Tidak ada hubungan apa-apa dengan rumah berhala. Tidak ada. Kalau sudah ingat tabernakel, sudah? Ya, ingat tabernakel. Tabernakel itu dibatasi dengan kain putih. Seluruh tabernakel itu dibatasi dengan kain putih. Kain putih itu apa? Kebenaran dan kesucian. Tuhan tidak kemudian melarang kita bergaul dengan siapapun juga. Perhatikan, Tuhan tidak melarang kita bergaul dengan siapapun juga. Tetapi kita harus menjaga. Ada jarak antara kita dengan dunia luar, dengan berhala. Apa itu? Kebenaran dan kesucian. Jangan menerobos itu. Begitu ada itikat atau usaha untuk menerobos kebenaran, mulai tidak benar, ya sembunyi-sembunyi, apalagi mulai tidak kudus, hati-hati. Kita harus tahu membatasi diri. Kita boleh kenal dengan siapapun juga. Kaum muda perhatikan ini. Kita boleh kerjasama dengan siapapun juga. Tapi satu perkara, Tuhan katakan, jangan sampai kemudian pergaulan yang buruk itu merusak apa? Tabiat yang baik, kebiasaan yang baik. Kenapa? Batas kita dengan berhala itu. Ya, apa itu? Kebenaran dan kesucian. Satu-satunya pintu untuk orang luar itu masuk dalam rumah kebenaran dan kesucian itu. Ayat mengatakan adalah pintu gerbang. Percaya. Tanpa ini enggak ada hubungan. Biar dia baik. Iya, dia baik loh. Dia baik loh. Satu-satunya hubungan adalah pintu gerbang. Percaya kepada Yesus. Tanpa ini tidak ada hubungan. Engkau rumah Allah, yang lain adalah rumah berhala. Tuhan katakan demikian. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus tegas. Jangan campur baur. Sebab kalau campur baur itu menjadi kejijikan, saudara. Ya, putih dicampur dengan hitam. Menang mana, saudara? Menang putih atau menang hitam, saudara? Hitam. Yang putih tidak putih lagi, saudara. Oleh sebab itu di hari-hari ini terang dan gelap enggak ada hubungan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengerti ini. Jangan memaksakan. Kalau kita memaksakan, tapi saya tetap mau beribadah. Buat apa kita beribadah dengan sistem demikian? Kenapa? Sebab Tuhan tidak berkenan. Tuhan katakan, jauhkan. Kalau kamu mau anggap aku bapamu, kalau kamu masih mau menjadi umatku, harus pisahkan dirimu. Harus pisahkan dirimu. Sebab satu-satunya jalan adalah pintu gerbang. Tidak ada yang lain. Jangan menerobos kain putih itu. Jangan merobos kesucian dan kebenaran. Itu menjadi pagar yang sangat kuat untuk melindungi kita di dalam bait Allah itu. So bisa mengerti demikian, amin? Ini rombak ya, rombak bait yang lama itu, rombak cara ibadah yang lama. Ya, ini harus kita mengerti ya. Jangan. Nah, ya, jangan ini ya. Nah, kita lihat juga salah satu praktek
pemberhalaan yang terjadi dalam rumah Tuhan. Apa itu? Kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Terjadi campur baur ibadah tapi sistem kafir, saudara. Sistem kafir, sistem pemberhalaan. Dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6, dan ini sudah terjadi, bukan akan terjadi, sudah terjadi. Jangan kita tertipu, yang penting ke gereja, yang penting melayani, yang penting beribadah. Perhatikan, tadi kita sudah lihat, batas pertama, tidak ada jalan masuk kecuali apa? Menerima Kristus sebagai juru selamat. Hanya itu satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Ya. Kemudian yang kedua, saudara, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6, Injil Matius pasal yang ke-6, dalam ibadah, ulang saya katakan ini, saya tidak berbicara tentang perbedaan tata cara dalam ibadah, tidak. Ya, itu bukan hal yang sangat esensi dalam ibadah kita. Tetapi ada yang sangat, ya, kita harus mengerti ini. Di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31, kita lihat bagaimana ibadah kita ini. Bagaimana ibadah kita. Ayat yang ke-31, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, ya, apakah yang akan kami makan? Apa yang kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apa yang akan kami minum? Teruskan. Apakah yang akan kami pakai? Kenapa? Semua itu dicari bangsa-bangsa. Sebab semua itu dicari bangsa-bangsa apa, saudara? Yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa menyembah berhala. Ya. Apa? Mencari makan, minum, pakai. Seluruh hidupnya itu untuk itu. Bahkan sampai ibadahnya pun, coba lihat, ada dewa kesuburan, dewa kemakmuran, dewa kebahagiaan. Semua itu ada. Yang senang-senang, yang positif-positif, punya dewanya sendiri-sendiri. Dan mereka melayani itu supaya mendapatkan itu. Beribadah kepada dewa kesuburan supaya subur, dewa kemakmuran supaya kaya. Itu zaman dulu, saudara. Ya, Tuhan katakan itu cara hidup, cara ibadah orang-orang kafir. Mencari makan, minum, pakai. Tetapi Tuhan katakan apa? Anak-anak Tuhan, akan tetapi, ya, Bapamu yang di surga tahu, ya, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah ibadah kita, ya, ibadah kita. Carilah kerajaan surga, kerajaan Allah dengan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, ya, dan kebenarannya. Dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita lihat ibadah yang sesungguhnya. Perhatikan ini. Bukan supaya kita mendapatkan sesuatu. Perhatikan ini penting. Mendapatkan makan, minum, pakai. Tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mencari kebenaran Allah, kehendak Allah yang utuh. Kita bisa mengenal kehendak Allah. Kita mencari. Adapun makan, minum, pakai, tanpa kita minta pun, tanpa kita kejar pun, itu merupakan suatu kewajiban dari Tuhan untuk memelihara anak-anaknya, untuk memelihara umatnya. Seperti demikian, amin. Jadi kita ibadah bukan untuk mengejar supaya kita diberkati. Jangan. Tuhan katakan itu sistem kafir. Itu seperti dewa Baal, dewa Asher, dewi Asyera yang masuk di dalam bait Allah. Jangan. Menjadi kejijikan di hadapan Tuhan. Rasul Paulus katakan itu, tolong baca. Suratan 1 Timotius pasal yang ke-6. Ya, jangan dicampur baurkan. Anak Tuhan tetapi ibadahnya sistem kafir. Ya. Kenapa? Ibadah supaya diberkati, supaya berhasil, supaya apa saja. Kita tidak demikian. Kita beribadah. Kenapa? Sebab Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan mengasihi kita. Sebelum kita mengasihi Dia, Dia sudah mengasihi kita. Apapun yang kita kerjakan, itu merupakan suatu rasa ucapan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Dan kalau kita bisa kemudian berhitung, ya, apapun yang kita kerjakan tidak akan sanggup untuk membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, tolong 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-5. Di sini, ini sistem ibadah lama. Raja Yosia, dia bongkar semuanya itu. Bongkar, bakar habis. Ya. Dia tidak mau ada campur baur. Rumah Allah ya rumah Allah. Bahkan bukit-bukit berhala, tiang-tiang berhala itu dibongkar semuanya. Jangan ada bekas-bekas pemberhalaan tetap ada di tanah Yehuda. Ya. Dia bongkar semua itu. Adakan pembaharuan, adakan perombakan dari ibadah-ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Ayat yang kelima, perhatikan. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, Perhatikan. dan yang kehilangan kebenaran, Ya, yang mengira ibadah itu mengira bahwa ibadah itu apa? adalah suatu sumber keuntungan. Ibadah dijadikan bisnis dah. Ibadah adalah sumber keuntungan. Notabene keuntungan apa? Bukan keuntungan rohania. Keuntungan finansial, keuntungan keuangan, keuntungan semua itu. Padahal Tuhan katakan makan, minum, pakai tanpa kita kejar. Bapa itu tahu apa yang kita butuhkan. Tapi bagaimana? Apa tugas kita? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu Tuhan yang akan tambahkan tanpa kita bicara sekalipun. Ya, coba saudara renungkan ini. Terima kasih. Kalau saudara mencari kebenaran Allah, bahkan ada hal-hal yang saudara tidak sempat doakan, nggak sempat berteriak, nggak sempat minta kepada Tuhan. Belum kita ngomong, Tuhan sudah berikan sebab Dia tahu apa yang kita butuhkan. Mau bagaimana, saudara? Mau kita teriak-teriak baru Tuhan kasih? Apa tanpa kita teriak, tanpa kita minta, Tuhan kasih buat kita? Mau yang mana, saudara? Ya, kita bisa mengerti itu sendiri, ya. Oleh sebab itu, di sini kita harus mengerti. Rombak sistem ibadah lama. Untuk apa? Poin yang ketiga. Setelah ibadah yang lama dirombak, dimulai dengan memperbaharui komitmen dengan Tuhan. Kemudian merombak semua yang merupakan ciri-ciri ibadah berhala itu dirombak, dibakar habis. Bahkan kalau sudah baca, imam-imam untuk penyembahan berhala disembelih, dibakar di atas mezbah. Tulang-tulang orang-orang dibakar. Mungkin kita mengatakan, kok tidak berperi kemanusiaan ya? Tetapi itulah tindakan radikal. Untuk apa? Tidak memberikan kesempatan buat pemberhalaan itu mengkotori ibadah kita. Ibadah kita harus murni kepada Tuhan. Kenapa kita beribadah? Bukan supaya, tetapi sebagai suatu ucapan terima kasih. Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah memberkati. Bukan supaya diberkati. Kita sudah diberkati. Kita sudah ditolong. Kita sudah menerima kasih Tuhan. Berdosa kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, ayat yang ke-20, ini poin yang ketiga, dimulai dengan memperbarui perjanjian dengan Allah, kemudian merombak sistem ibadah yang lama, ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian ayat 21 sampai 23 kembali kepada ibadah yang benar. Perhatikan ini penting, kembali kepada ibadah benar. Saya ulangi sekali lagi, bukan masalah cara, bukan masalah liturgi. Ya, sebab masing-masing gereja punya liturgi sendiri, punya cara sendiri. Dan kalau kita mengklaim kita paling benar, nanti gegeran, saudara. Sama-sama Kristen tapi gegeran. Terjadi, saudara. Angkat pedang, tembak-tembakan, zaman dulu sudah terjadi sampai sekarang pun. Kalau kemudian kita bertengkar pada hal-hal yang tidak prinsip. Tetapi apa yang sangat prinsip? Tuhan katakan kembali kepada ibadah yang benar. Apa itu ibadah yang benar? Kita kembali dalam kitab ya 2 Raja-Raja pasal 23. 2 Raja-Raja pasal 23. Saya hanya cuplik-cuplik saja. Saudara baca secara lengkap di rumah ya. Mau baca, saudara? Amin. Ya, baca. Ini sangat menarik ya. Sangat memberikan kita inspirasi ya. Ayat yang ke-2 Raja-Raja pasal yang ke-23, 2 Raja-Raja pasal 23 kita melihat ini. Ada seorang yang ingin mengalami pembaharuan. Ya, orang tuanya brengsek. Tapi dia bisa baik dan dia ingin mengalami hidupnya baik terus ya. Tidak baik hanya setengah jalan ya, tapi terus sampai matinya. Sampai akhirnya ya. Ayat 21 perhatikan, ayat 21. Ini poin yang ketiga. Ada 3 poin penting pembaharuan yang dikerjakan oleh Raja Yosia ya. Ayat 21 perhatikan. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Setelah pemberhalaan dibongkar, dirobohkan, dibakar bahkan, kemudian ayat 21 raja memberi perintah kepada seluruh rakyat, rayakanlah Paskah bagi Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini ya. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim. Sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel ya. Dan sepanjang zaman raja-raja Israel ya. Dan raja-raja Yehuda. Terus. Tetapi barulah dalam tahun ke-18
zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Ternyata ibadah pertama orang Israel sebagai satu bangsa merdeka adalah ibadah apa? Paskah. Dan itu ditinggalkan oleh orang Israel. Hanya bertahan sampai pada zaman Yosua. Sesudah itu, zaman para hakim-hakim, para raja-raja, itu tidak pernah lagi ada perayaan Paskah. Ya, ibadah yang sesungguhnya kepada Tuhan itu yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel, kamu harus rayakan, engkau dan keturunanmu terus menerus selama-lamanya. Itu kemudian ternyata diabaikan. Mereka tidak lagi beribadah sistem demikian, tidak pernah ada lagi Paskah. Apa ini Paskah? Perhatikan, apa ini Paskah? Paskah ini berbicara tentang kelepasan oleh korban Kristus. Kelepasan oleh korban Kristus itu harus menjadi cara ibadah kita. Lagu-lagu, liturgi bisa masing-masing. Tetapi apa yang tidak boleh berubah dalam setiap ibadah orang Kristen, apa itu? Bahwa orang Kristen itu harus kembali kepada apa? Korban Kristus. Bahwa kita harus mengalami kelepasan oleh korban Kristus. Nasib kita, perhatikan ini, mati hidup kita ini ditentukan oleh apa? Korban domba Paskah. Ini harus menjadi patokan gereja manapun juga, denominasi apapun juga. Korban Kristus itu harus menjadi landasan kita. Nasib kita ini, ya, nasib kita tidak ditentukan oleh perputaran matahari, perputaran bulan. Orang-orang Cina menggunakan ya bulan, perputaran bulan, siklus bulan ya. Ya, orang-orang yang lain bintang-bintang, horoskop ini. Ya, apa namanya tadi saya apa? Fasi apa? Rasi-rasi bintang. Ya, semua dilihat ya. Dihitung-hitung bintangnya, sionya enggak cocok ya. Seolah-olah nasib kita itu ditentukan oleh matahari, bulan dan bintang. Tapi saya mengatakan ibadah anak-anak Tuhan yang sesungguhnya, mati hidup kita ini ditentukan oleh apa, saudara? Domba Paskah. Ada tidaknya domba Paskah, di situ nasib kita. Tanpa domba Paskah, kembali. Oleh sebab itu Raja Yosia katakan kita harus rayakan ini. Paskah itu harus merupakan suatu perayaan. Dan seringkali orang Kristen ya, seharusnya yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dirayakan bukan hari lahirnya, saudara. Bukan Natal. Walaupun kita tidak anti Natal ya, tapi seharusnya harus kita rayakan apa, saudara? Paskah, korban Kristus itu. Itu yang harus menjadi suatu perayaan besar-besaran. Dalam kitab Keluaran, tolong baca ya, Keluaran pasal 12. Di situ kita harus mengalami ini. Perayaan besar-besaran ini, rayakan Paskah. Mengalami kelepasan, jangan heran. Biar dia penatua, biar dia hamba Tuhan, gembala, biar dia aktivis gereja. Jangan heran karena tidak berdasar pada korban Paskah. Tetap terikat, ada kebiasaan buruk, ada ikatan-ikatan yang tidak berkenan. Ya, tetap mengikat, tetap melayani, tetap beribadah. Tetapi tetap dalam ikatan, kenapa? Tidak mengalami kelepasan. Sebab apa? Kelepasan itu hanya kita alami lewat apa? Korban domba Paskah. Ini harus ada dalam kehidupan kita ya. Kitab Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12. Tuhan katakan ini harus menjadi prioritas. Tuhan katakan kepada orang Israel, bulan ini harus menjadi bulan pertama. Sebelum ada bulan-bulan yang lain, bulan ini harus menjadi bulan yang pertama. Harus menjadi prioritas nomor 1. Yang lain-lain itu bisa nomor 10, nomor 100, nomor 1000. Tapi Paskah itu nomor 1. Itu harus menjadi bulan yang pertama ya. Ayat yang pertama perhatikan, sebab di situ nasib kita. Kita mengalami kelepasan dari dunia ini. Kita mengalami kelepasan dari dosa. Kita mengalami kelepasan dari hal-hal yang tidak baik. Ditentukan ada tidaknya korban domba Paskah itu. Oh, haleluya. Ayat yang pertama perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan ini bulan Abib. Bulan ini bulan di mana orang Israel merayakan Paskah. Bulan ini harus menjadi Januarinya orang Israel. Harus menjadi bulan pertamanya orang Israel. Teruskan.
itu akan jadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Kenapa? Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, ya, pada tanggal 10 bulan ini, ya, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, ya, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Terus, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya, ya, untuk mengambil seekor anak domba, ya, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Ya. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ya, seolah-olah Tuhan katakan terima kasih, nggak ada alasan buat orang-orang Israel, buat setiap rumah tangga orang Israel untuk tidak ada domba Paskah. Ada yang mengatakan, Pak Musa atau Pak Harun, saya baru kawin, cuma berdua, saya tidak akan mampu makan satu ekor embe itu, ya terlalu besar buat saya bisa kolesterol, bisa darah tinggi, bisa stroke saya makan satu ekor kambing itu, ya saya tidak bisa makan, nggak ada alasan. Ya Musa katakan, kalau rumah tanggamu terlalu kecil, kamu urunan. Ini orang-orang yang baru kawin, kamu masuk satu rumah, makan di situ 6 pasangan atau berapa pasangan kamu makan, ambil satu ekor. Ya jangan buat perkiraan. Artinya apa? Jangan sampai terlalu banyak, tapi jangan terlalu sedikit. Ya, masa terlalu banyak orang baru kawin cuma dapat satu tusuk sate, udah terlalu sedikit, udah buat perkiraan yang cukup supaya apa? Sampai kita merasakan ada pemeliharaan dari domba Paskah itu. Selain itu ada perlindungan, sebab malam itu juga seluruh rumah-rumah Mesir akan dimasuki malaikat maut, akan membunuh anak-anak sulung. Setiap rumah yang ada darah anak domba itu, malaikat maut tidak bisa masuk. Sebab itulah tanda bahwa rumah itu sudah mengalami kelepasan oleh korban domba Paskah. Oleh sebab itu hari-hari ini semoga korban domba Paskah harus menjadi pijakan buat kita. Kenapa? Sebab tanpa korban domba Paskah kita tidak akan masuk dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19. Ada suatu ibadah yang sangat meriah, ibadah yang sangat menyenangkan, sangat membahagiakan. Apa itu? Pesta nikah anak domba Allah. Pesta nikah anak domba. Kenapa menggunakan istilah pesta nikah anak domba? Kenapa? Yesus juga disebutkan sebagai roti hidup, dia disebutkan sebagai pokok anggur, dia juga terang dunia. Tapi kenapa menggunakan istilah anak domba? Sebab anak domba itu juga yang sudah tersembelih untuk membiayai hidup kita, untuk menopang hidup kita, menentukan ya kita hidup atau tidak. Hanya domba itu yang sudah menebus kita dengan darahnya, sehingga dia yang layak untuk mengawini gereja Tuhan umatnya. Kita harus mengalami ini. Kalau kita hari-hari ini ibadah kita dalam sistem menghargai korban Kristus, sistem ibadah itu yang nanti bagaimanapun caranya, liturginya itu tidak penting. Tapi apa yang penting? Domba Paskah itu harus ada. Rayakan Paskah. Sebab hanya orang-orang Kristen yang merayakan Paskah dalam hidupnya, mengalami kelepasan oleh korban Kristus, dia nanti akan mengalami masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Mau mengalami demikian, amin? Itu suatu kebahagiaan. Ayat mengatakan tidak ada kebahagiaan lebih dari hanya sekedar kesejahteraan, kekayaan, apapun juga. Ya, biar dia kaya, biar dia berhasil. Tapi kalau tidak masuk pesta nikah, sia-sia itu. Oleh sebab itu di hari-hari ini yang harus kita alami. Bahwa ibadah kita berdasar pada korban Kristus itu. Ya, korban Paskah untuk melepaskan kita dari semua perkara-perkara yang tidak baik dalam hidup kita. Inilah firman Tuhan untuk kita. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita, ya. Saudara baca di rumah kitab Wahyu pasal yang ke-5 ayat 9 sampai 10, Wahyu 19 ayat yang ke-9. Bahagia dalam pesta nikah anak domba Allah. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nikmati, ya, kita akan tutup ibadah kita dengan doa.